Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, nama budaya. Selamat siang, Bapak Ibu Waka yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat berkumpul dalam rangka mungkin dulu tak pernah disosialisasi guru bergerak yang tadi kebetulan Pak Dayat datang menekankan ini. Masih ada dibuka Bu ya? Ya, terutamanya ada 4 orang guru yang muda-muda ini. Banyak ini sebenarnya yang punya potensi, tapi rata-rata keluhannya malas macam-macam ya. Tapi coba mulai dari sekarang, karena salah satu nanti karir ibu akan diangkat ke atas itu kalau lagi satu dari guru penggerak ya, apapun dia, mau jadi pengawas, mau jadi fasilitator, mau jadi kepala sekolah, itu syaratnya harus mengikuti guru penggerak. Ini tidak dibatasi baik yang PNS maupun yang P3K. Jadi kita di sini saya berharap ini hanya baru 2 yang ikut. Justru yang ini Bu Ika ikut ya, besok Bu Rini, Bu Preci itu. Ya, yang 2 bangku ini harus ikut. Yang bikin oleng. Ya. Ya. Jadi manfaatkan satu untuk pengembangan diri, ya jangan takut. Dalam arti tidak lulus, jangan insya Allah ya, kalau ibu betul-betul bekerja di sini bisa semua itu yang dilakukan ya. Jadi saya berharap nanti ke depan nanti kalau ada pembukaan paling tidak 6-5 yang ikut di sini ya. Ya nanti kan bisa tanya, ada 2 kita yang satu sudah jadi guru penggerak tapi dia tidak pernah bergerak jadi penggerik, jadi luar. Ya, tadi di telepon sudah pernah ngangkat. Ya, mungkin sibuk di luar. Ya, tapi jangan disampaikan nanti ini. Saya akan panggil ya. Jadi, ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang masih Pak Nyoman jangan bisa ikut. Pokoknya yang di atas 50 itu semuanya nggak bisa ikut. Pak Sapalwadi masih bisa ikut ya. Jadi, ya. Yang jelas Pak Nyoman, Pak Sudi, Pak Pur, Bu Ayu, Pak Madi itu tidak bisa ikut itu. Ya, ada luar sudah uzur. Nah ini yang terutama yang perempuan-perempuan ini karena peluangnya banyak untuk, saya dengar dari Pak Dayat itu justru peluangnya banyak untuk yang wanita. Karena sekarang persentase guru pria sama wanita itu banyakan wanitanya sekarang. Ya. Guru laki-lakinya banyak yang mau pensiun Pak. Jadi kalau 5 yang pensiun guru laki-laki, 1 perempuannya yang pensiun. Jadi makanya guru perempuan yang banyak sekarang. Jadi dari sekali lagi itu, yang terakhir kita kembali kepada BBM kita. Ini agak berlesu sedikit Pak. Ya, tolong yang jangan terlalu lama telatnya masuk kelas. Jangan terlalu cepat juga mengeluarkan anak waktu keluar bermain ya, karena kalau satu aja yang keluar bermain itu akan berbuat masalah dari kantin terutama ya. Jadi Bapak Ibu saya harapkan seperti itu. Saya hanya sampai di sini, saya ada dipanggil mendadak rapat Ketua RKKS 10 Lombok jam 3 ini di ruang Pak Kadis, karena ada kemarin beberapa hal, terutama ada SMA yang tidak ikut kegiatan dinas itu ada 2, SMA Lembar sama SMA Nasada. Jadi beliau sudah dipanggil, nanti kita belakangan bisa dipanggil. Jadi itu mungkin dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Tolong ini diikuti baik-baik sebagai motivasi. Bu Nur jangan ya, Bu Nur tidak bisa ikut dengarkan saja. Ya. Ya, jadi yang
Ya, didengarkan untuk PKB-nya Ibu ya. Yang kedua saya minta sama Ibu Nur, mulai November ini tolong ajar Mas NTP Gemilang anak-anak, karena itu lagu wajib yang dinyanyikan setiap upacara hari Senin. Itu ada instruksinya ya. Dan hari itu saya cukup sekian, saya ada rapat ya, bisa lagi sebentar lagi diisi sama Bu Ayu dan mungkin tidak selama setengah jam ya. Jadi kalau Bu Ayu ini tidak mau dia foto-foto aja, dia harus betul-betul ya. Soalnya banyak guru-guru seperti saya lihat di luar itu hanya foto-foto aja, dia jadi penggerik aja, jadi lagi betul-betul penggerak dia. Ya, jadi itu saya harapkan semua bisa seperti ini ya. Jadi sekali lagi mohon maaf, saya meninggalkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa ada semuanya udah bawa. Ada plastik di situ, Pak. Enggak ada air. Penyampaian materi oleh Ibu Ayu Malayani, kepalanya divisi. Ya, terima kasih kepada pembawa acara. Terima kasih Pak Kepala, walaupun tidak mendengar ucapan saya dengan kata terima kasih yang sudah memberikan pengantar kepada sosialisasi dan pengimbasan materi guru penggerak yang memang adalah tugas saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Suatu anugerah bagi saya, Bapak Ibu dengan ikhlas dan sukarela berkumpul untuk mendengarkan sosialisasi tentang materi dari guru penggerak. Sebenarnya banyak hal yang masih menjadi pertanyaan kita, terutama kita yang ada di sini, karena hanya mendengar seliuran tentang guru penggerak dan belum jelas seperti apa sebenarnya tugas, fungsi, peran dari guru penggerak itu. Sebenarnya kalau saya dari awal sudah saya sampaikan, saya hanya ingin tahu seperti apa sih guru penggerak, karena kita memang melihat seperti di sekolah lain itu ternyata ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh guru penggerak. Nah, sementara kita di sini mungkin itu yang menjadi image atau persepsi kita tentang guru penggerak yang notabene-nya kemudian ada persepsi negatif bahwa tidak ada fungsi dari guru penggerak itu sebenarnya. Nah, sebenarnya guru penggerak itu Bapak Ibu, sebenarnya ini tugas saya untuk budaya positif, tapi saya akan memperkenalkan dulu awal dari kata merdeka belajar, guru merdeka, merdeka mengajar dan seterusnya. Itu sebenarnya berawal dari pemikiran atau filosofi dari pendiri bagaimana pendidikan Indonesia, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Sebenarnya beliau itu seperti kata beliau bahwa anak-anak itu sebenarnya memiliki kodrat yang sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa, hanya tinggal kita menebalkan atau memperjelas kodrat itu, bukan membentuknya, karena mereka sudah punya bentuk sendiri. Tugas kita sebagai seorang guru hanya menebalkan itu saja dan memperjelas kodrat-kodrat atau cita-cita atau bakat-bakat yang dimiliki oleh anak. Nah, kata merdeka belajar seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara itu dalam kutipannya di kata pemikiran, konsepsi dan keteladanan sikap merdeka dari Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri kita sekeras-kerasnya. Tetapi jika itu tidak terlaksana, maka akan dilakukan oleh orang lain, artinya mungkin instansi, pemerintah, sekolah dan seterusnya. Nah, disiplin ini sebenarnya tidak akan pernah terwujud kalau itu berasal dari luar. Dia harus berasal dari dalam diri kita. Disiplin bukan berarti hanya disiplin waktu, disiplin semua bentuk disiplin. Itu yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, di dalam konsep pemikiran Ki Hajar tentang
pendidikan itu seperti kita ketahui semua, saya percaya bahwa kita sudah dibekali dari dulu bagaimana konsep Ingarso Sentulodo, Ingmadio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Ketika kita berada di depan anak, artinya kita sebagai contoh dan teladan bagi anak-anak, sehingga apa yang kita lakukan itu ditiru dan didukung. Itu konsep pertama tentang pendidikan. Konsep kedua, ketika Bapak Ibu guru itu berposisi sebagai teman atau berada di samping anak-anak, maka kita itu adalah penyemangat atau Ingmadio Mangunkarso. Kita penyemangat, jadi seolah-olah kita menjadi teman. Disitulah memposisikan diri kita itu sebagai teman sebenarnya. Ya. Kemudian yang terakhir itu menurut beliau bahwa ketika kita berada di belakang, artinya kita tidak mendampingi, kita itu berfungsi sebagai pendorong atau motivator, ya, atau tuturi handayani. Nah itu sebenarnya konsep ini sebenarnya yang dimunculkan di guru penggerak itu. Kalau dikatakan bahwa keistimewaan guru penggerak itu seolah memberikan materi kita tentang bagaimana jadi guru, sebenarnya dia mulai dari diri. Ada namanya mulai dari diri. Di situ kita ditempa sebenarnya. Kita tidak akan mengajarkan siswa kecuali kita mengajar diri dulu di situ. Nah, itu yang terlihat atau itu yang dipelajari di guru penggerak itu. Kita tidak akan mampu tergerak menggerakkan orang lain kalau kita sendiri tidak tergerak. Jadi kita itu tergerak dulu, baru bergerak, baru menggerakkan. Kita tidak akan bisa menggerakkan orang lain kalau kita sendiri tidak menggerakkan diri sendiri. Itu sebenarnya. Nah, banyak pertanyaan. Kenapa ada kata merdeka belajar? Seolah-olah anak-anak itu dibebaskan mau belajar seperti apa. Padahal tidak sesungguhnya. Di situ itu maksud Ki Hajar Dewantara merdeka belajar itu artinya anak-anak dibebaskan menurut maunya, tetapi dalam koridor ada batas-batas. Bapak Ibu guru memiliki konsekuensi atau aturan yang sudah diterapkan. Itu jangan sampai kita salah paham. Kemudian ada kata menghambat kepada siswa. Nah itu sampai perdebatan yang panjang. Kalau menghambat itu hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Menghambat kepada siswa itu maksudnya mengikuti keinginan anak. Misalnya, saya tidak menuliskan dengan cara ini ya. Saya menggunakan cara yang ini. Nah, memberikan mereka pilihan sebenarnya untuk mengerjakan sesuatu, bukan membebaskan sama sekali dan tidak bertanggung jawab, bukan. Ya, kalau kita pelajari tentang itu. Nah, sebenarnya tugas saya yaitu ini memberikan budaya positif. Bagaimana kita menerapkannya kepada anak-anak. Kan biasanya kita kalau anak-anak telat itu kita bersihkan halaman atau membersihkan kamar mandi ya. Nah, kalau di guru penggerak itu ada pilihannya, ada pilihan bagaimana membudayakan tidak menghukum itu. Hukuman itu adalah pilihan terakhir dari pilihan-pilihan yang lain. Baik Bapak Ibu. Nah, sebenarnya untuk membuat siswa itu mau melakukan itu ada cara pertama memotivasi sebenarnya. Nah, motivasi ini tidak terlihat ya? Iya. Saya. Nah, difulkan baik. Nah, ini sebenarnya motivasi ini itu ada budaya motivasi sebenarnya. Suaranya ya. Mungkin ya. Sebenarnya motivasi itu ada 3 motivasi yang bisa memunculkan kita anak-anak bertindak atau kita bertindak. Yang pertama itu motivasi untuk menghindari. Nah, ini anak-anak kadang-kadang menghindari hukuman kalau melakukan sesuatu. Sudah mengerjakan tugas sudah, karena apa? Karena dia takut hukum. Itu kan untuk menghindari. Kemudian yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan. Hanya gara-gara mau mendapat penghargaan dia melakukan tindakan. Nah itu sebenarnya tahap yang nomor 2 dari rendahnya
usia. Nah, sekarang lebih banyak begitu, biar dilihat foto dulu atau sampaikan dulu, tapi tidak kerjakan apa-apa. Nah, itu kan itu sebenarnya bukan, iya itu bukan merdeka, itu karena ada orang lain yang memerintahkan, pendapat orang lain, pandangan orang lain, itu yang memerintahkan kita untuk berbuat, sehingga itu tak alami. Sehingga apa yang kita lakukan itu hanya untuk dilihat itu, bukan dengan objeknya. Gitu. Ya, itu motivasi yang dimunculkan pada anak sebenarnya, termasuk juga pada diri kita. Jadi berbuatlah karena memang objek yang dituju, bukan karena penilaian orang, pandangan orang, atau hargaan orang lain. Makanya kalau bisa ya, hilangkan image dihargai itu. Adalah kita melakukan karena kita mau, kita merdeka untuk berbuat. Itu maksudnya merdeka belajar dan merdeka mengajar. Nah itu sebenarnya maksudnya. Kadang kemarin kita berpresepsi begini ya, Pak, kita sering diskusi berdua. Merdeka belajar, anak-anak dibebaskan ngapa-ngapain terserah, bukan. Ternyata bukan itu sebenarnya. Ketika saya semakin belajar, semakin ke sana, kok saya semakin penasaran. Oh ternyata merdeka yang dimaksudkan itu bukan merdeka seperti itu. Merdeka itu kita tetap punya kontrol. Nanti saya akan bahas kontrol itu di akhir. Kontrol yang seperti apa? Ada kontrol dari kita, walaupun anak-anak dibebaskan untuk memilih, sama dengan memilih. Nah, ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa bedanya ketiga-tiganya? Ini yang wajib ditahu oleh semua guru sebenarnya. Wajib ditahu. Kenapa? Hukuman ini sama-sama sebenarnya punya saksi sebenarnya. Ketiga-tiganya. Hukuman ada saksinya, kemudian konsekuensi juga ada saksinya, dan restitusi juga ada konsekuensinya. Hanya saja ada bedanya. Kalau hukuman itu lebih terfisik dan lebih ke menyakiti orang lain, itu hukuman. Dan dia lebih pada sepihak, tidak ada kesepakatan. Misalnya kamu terlambat buat tugas, berarti kamu dihukum. Nah, itu kalau kita dia atau ada kesepakatan berbeda, itu bukan hukuman. Ya. Nah hukuman itu sepihak, hanya guru saja yang menentukan itu, dan sifatnya tiba-tiba. Anak-anak belum siap untuk menerima, yaitu hukuman. Kemudian yang kedua konsekuensi. Nah ini lebih tataran lebih tinggi tingkatannya sebagai sebuah sanksi. Artinya lebih tinggi, lebih beradab katanya. Ya. Dan memang mungkin kalau kita lihat tidak menyakiti. Ya. Nah konsekuensi ini kesepakatan dua pihak, kita dan siswa. Kita dan siswa itu akan sepakat besok kalau kamu tidak mengerjakan, kira-kira apa yang akan ibu perbuat terhadap kamu, atau konsekuensi apa yang akan kamu terima. Kamu boleh pilih sendiri. Ketika dia menentukan hukumannya itu sanksinya, maka itu adalah konsekuensi. Tapi itu lebih baik daripada hukuman, karena anak-anak sudah siap, dia akan bertanggung jawab, gitu. Ya. Jadi sebenarnya kita mengajarkan anak-anak bukan hanya materi. Materi itu mereka bisa cari di internet, buka buku, tetapi mendidik batin mereka untuk siap menjadi orang dewasa. Itu yang perlu. Dan ini salah satu caranya. Kalau misalnya kita tidak, ini konsekuensi kita gunakan lebih halus daripada hukuman. Anak-anak sudah belajar bertanggung jawab, meskipun belajar bertanggung jawab itu dengan catatan tetap ada sanksi. Dan terakhir itu ada restitusi. Nah ini yang lebih memanusiakan manusia sebenarnya. Kalau saya lihat, dan memang menarik Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu memang ikut langsung di LMS-nya, langsung berdiskusi. Memang kata Pak Guru semakin tinggi
tidak stabil emosi atau stabil identitas namanya. Jadi ketika anak datang, tidak apa-apa, paham itu kalau kamu misalnya melakukan itu, ya sama saja ini kalau terjadi hal yang sama, ya akan berbuat seperti itu. Itu menstabilkan emosinya dulu, membuat nyaman dulu, supaya dia tidak langsung lalu merasa bersalah, dan itu akan melukai dirinya hingga pada akhirnya dia trauma dengan apa yang dia lakukan. Itu yang dikhawatirkan. Ya, nah, ketika aman perasaannya, maka barulah kita masuk di dalamnya. Sebenarnya tadi kesalahannya apa sih? Gimana letak salahnya? Kira-kira apa yang membuat kita merasa bersalah? Dan itu sebenarnya sudah Bapak Ibu termasuk saya lakukan sebenarnya. Sudah, tetapi kita tidak paham namanya restitusi kah atau apa namanya. Ya. Cuma kadang-kadang kita lebih pada konsekuensi dan hukuman. Restitusi itu jarang. Kalau kita stabil emosi kita, baru kita stabil emosi orang lain, gitu kan? Biasanya begitu. Nah, di restitusi ini baru terakhir, baru kita berikan dia pilihan. Kira-kira kalau kamu buat kesalahan seperti itu, jalan keluarnya apa untuk memperbaiki? Bukan kita yang menentukan Bapak Ibu, tetapi siswa yang menentukan. Sehingga apa? Ada berapa kelebihannya kalau restitusi itu? Satu, mengajarkan siswa kreativitas, ya, untuk kreatif berpikir pilihan, ya. Jadi kreatif dia berpikir, oh ya, kalau itu ini yang saya akan lakukan. Kedua, mengajarkan mereka bertanggung jawab. Ketiga, mengamankan identitas mereka, artinya tidak menghukum yang membuat mereka akan mengingat hingga sampai kapanpun. Itu restitusi. Nah, ini yang diajarkan di situ. Ya, tinggal kita mau menerapkannya seperti apa. Saya menyampaikan saja Bapak Ibu, hanya menjelaskan ini, dan tinggal kita yang melakukan. Nah, itu terserah kita masing-masing mau memilih yang mana, mau memilih sebagai penghukum, sebagai pembentuk konsekuensi, atau restitusi. Ya, kembali kepada kita Bapak Ibu. Nah, ini bentuk segitiga restitusi yang saya sampaikan itu Bapak Ibu. Jadi ada menstabilkan identitas, itu artinya emosi kita distabilkan, anak-anak kita buat nyaman dulu untuk mengakui kesalahannya. Jadi tidak langsung kita memukul perasaannya yang membuat dia sampai di rumah merenung-renung lalu malah dendam terhadap kita. Nah, baru kemudian validasi tindakan. Artinya kita mengiyakan kesalahan itu bukan berarti menjatuhi, tapi oh ya, salah itu memang. Tapi sekarang bagaimana cara? Nah, seperti itu. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, supaya tidak banyak waktu lagi. Nah, yang tadi saya sampaikan posisi kontrol. Kalau kita mau mencoba, sebenarnya yang mengontrol hidup kita itu siapa? Sendiri kan? Coba saja sekarang ada yang membuat, walaupun kita pegang sesuatu, dulu salah satu teman kita buka, kalau kita tidak mau buka, tidak terbuka kan? Tak bisa. Sama seperti itu. Misalnya kita mau menghukum, mau memberikan konsekuensi pada siswa, itu sifatnya sementara. Kenapa? Karena kita memaksakan di situ. Tetapi kalau restitusi, maka kita memberikan posisi kontrol itu pada siswa. Jadi dia mengontrol dirinya sendiri dengan bertanggung jawab. Ya, belajar untuk bertanggungjawabkan setiap perbuatannya dan kreatif memilih apa cara untuk memperbaiki. Ya, nangkep ya? Nangkep Bapak Ibu? Saya juga nangkep sebenarnya, tapi saya tertanya. Ya, tapi ini sebuah kewajiban bagi saya karena memang tugas saya menyampaikan. Sebenarnya bisa saja saya ketika kita rapat sambil bertemu, lalu saya katakan ini tugas saya sudah selesai. Tapi saya bukan memberontak perasaan saya kalau seperti itu. Apa yang saya perbuat harus saya perbuat gitu. Ya, jadi saya melakukan sesuatu karena seperti itu, kesadaran diri, bukan karena mau cari penghargaan dan Bapak. Karena memang ilmu itu mahal. Saya merasa bersyukur di CGP itu kenapa ilmunya banyak saya dapatkan. Paling tidak belajar untuk diri sendiri, yang mengimbaskan ke orang lain, yang mudah-mudahan itu bermanfaat. Nah, posisi kontrol ini kadang-kadang kita ini sebagai Bapak Ibu guru bisa sebagai penghukum. Penghukum itu artinya kita sepihak. Misalnya dia tidak menjaga tugas seperti kemarin saya katakan tadi itu. Pokoknya kamu tidak menjaga keluar, maka itu posisi kontrol
Dia tidak akan menghukum dengan catatan dia menggunakan restitusi itu. Itu Bapak Ibu guru yang menggunakan budaya positif tadi itu. Kita mendidik pendidikan dengan menyadarkan secara implisit atau pribadi, tidak dari luar, tetapi kesadaran yang datang dari dalam maksudnya. Nah, sebenarnya panjang kalau mau disampaikan Bapak Ibu, tapi ini karena siap, saya paham. Bapak Ibu sudah mengantuk, sudah lelah, dan saya sebenarnya tidak tepat melaksanakan sebenarnya sangat menarik Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masuk saja di RMS itu ya. Kalau ingin benar-benar menjadi guru yang betul-betul memang sebagai guru, artinya bukan karena kita bekerja karena uangnya itu saja, bukan. Tapi panggilan jiwa untuk melihat anak-anak ini menjadi anak-anak yang memang memiliki masa depan. Ya. Bagaimana anak-anak itu memang menemukan kebahagiaan, keselamatan yang sesuai dengan kodratnya. Ya, baik dia sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial untuk bermasyarakat. Kadang-kadang saya sering diskusi sama Pak Joman, Pak Bore. Kalau kita kembalikan pada diri kita, kalau kita misalnya sekarang anak-anak ini kita didik ya, misalnya karena kita bosan dengan tingkah mereka dan kesemuanya kita, nah kita biarkan saja. Tapi nanti jika anak-anak ini kemudian masuk perguruan tinggi menjadi guru, dia akan mengajar anak kita, lalu akan sama perlakuannya dengan apa yang kita lakukan. Dan itu sama artinya kita menurunkan sebuah kesalahan, ya kan? Tapi kalau kita mencoba benar-benar mendidik, kemudian benar-benar memahami psikologi, memahami kejiwaan mereka, persoalan mereka, dan kemudian memunculkan bakat yang sesungguhnya, misalnya dia akan jadi guru, maka ketika dia mengajarkan anak-anak kita, maka dia akan mengajarkan anak-anak yang benar. Maka akan lahirlah generasi-generasi yang hebat, generasi-generasi yang utamakan karakter, bukan ilmunya saja. Ilmu itu gampang, tapi adab, karakter itu tidak mudah. Butuh waktu lama berproses hingga terbentuk. Kalau ilmu hari ini dibaca kita paham, kita bisa sampaikan ke orang lain, sama seperti saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu. Tetapi apakah itu bisa saya terapkan di diri saya? Itu sebenarnya, ya. Terlalu gampang kita berbicara Bapak Ibu, karena kita itu tidak bertulang. Tidak kita bolak-balik saja selesai. Tetapi apakah kita mampu mempertanggungjawabkan isi lidah kita ketika berbualan kali ini dalam tindakan? Benar tidak? Saya sampai ini sebenarnya tidak pernah mengakui diri saya orang disiplin. Karena jujur Bapak Ibu, saya selalu sesuai dengan situasi dan kondisi. Kalau situasi saya seperti ini, kadang-kadang saya bisa seperti itu. Tapi saya akan mencoba. Tidak ada salahnya kita menambah ilmu dan kita akan berusaha untuk melakukannya. Lebih dan kurangnya nanti, biar dia berproses dengan sendirinya. Biar dia penentunya adalah yang Maha Kuasa dan hasil yang kita dapatkan. Hasilnya apa? Siswa kita apakah dia menjadi orang-orang yang luar biasa? Karena seperti kata Ibu Haja, kalau dia ingat, kalau Bu Haja ingat itu katanya yang ada di musola, jangan ambil semuanya hari ini. Karena di sana itu kita akan kembali di situ akan menunggu. Apakah kita akan punya simpanan untuk kita menghadapi yang Maha Kuasa? Karena guru itu, apa saya dulu tidak pernah menginginkan jadi guru Bapak Ibu. Saya takut, karena guru itu terlalu berat buat saya. Karena ucapan dan tindakan harus sama. Tapi ibu saya itu selalu ngeyel saya jadi guru. Padahal sudah pindah-pindah kan tak bisa jadi guru juga. Masya Allah, yang doa orang tua. Itu makanya saya agak berat jadi guru itu karena luar biasa tanggung jawabnya. Mungkin itu saja. Mungkin kalau ada pertanyaan saya persilakan. Tapi kalau tidak ya kita akhiri Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Mungkin tanggapan atau keluhan atau misalnya guru bergerak seperti ini atau apa? Mungkin ada. Tapi saya berharap dari rangkaian cerita saya tidak panjang ini, kalau saya panjangkan 2 hari sudah selesai Bapak Ibu. Ya, tapi saya mau pendekkan. Mudah-mudahan ada yang tergerak untuk mencoba mencari tahu seperti apa. Tidak usah kita berpikir. Memang katanya kalau tidak jadi guru penggerak tidak bisa jadi kepala sekolah besoknya. Tapi saya tidak pernah sama sekali yang berpikir, karena saya tahu bahwa ketika tiba suatu masa takdir kita untuk menjadi seseorang yang memang dikehendaki yang Maha Kuasa, tidak ada satu tangan yang bisa mengundurkan maupun memajukan, dan tidak ada satu tangan pun yang mampu mencabut rahmat itu kalau kita memang dikehendaki. Itu saja. Jadi tidak perlu kita mencari cara untuk menjadi dilihat hebat, karena sebetulnya kita tidak pernah hebat. Kita tidak lebih dari
bulan dulu yang sudah tidak terlihat. Ya Bapak Ibu, ya silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Memang betul sekali ya bahwa jadi guru itu berat sekali tanggung jawabnya. Saya masih ingat karena kebetulan kakek buyut saya itu beliau seorang kiai dan seorang guru pada masa dari zaman Belanda sampai zaman Jepang. Bahkan beliau itu meninggalnya itu di makamnya itu di Semarang, bukan di kampung halamannya. Karena jadi guru itu berat. Artinya apa? Seperti tadi yang dikatakan, mau dimarahin, mau dipukul anaknya orang. Kalau nggak dimarahin, nggak dipukul, nggak bisa apa-apa, nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Artinya ya itu tadi. Jadi ya, tapi saya alhamdulillah dari saya sekolah dari SD sampai akhirnya menjadi guru, gak ada punya cita-cita selain guru. Saat itu saya tidak berpikir insinyur, ekonomi apa enggak, tapi guru. Karena bagi saya itu berhadapan dengan manusia itu lebih indah, lebih mengena gitu. Mau ngapain anak ini? Itu kayaknya saya menganggap saya sebagai dalang gitu. Jadi mohon maaf, ya mudah-mudahan lah sisa saya lagi 4 tahun. Dan tadi kata Bapak Kepala Sekolah saya ada kadaluarsa. Gak ada kata kadaluarsa, saya masuk udah telat pengertiannya. Oh itu bagi saya nggak ada kadaluarsa karena belajar itu sampai ke akhir hayat. Ya jadi itu sebenarnya kata-kata yang tidak tepat itu. Tapi kan ya bisa pola. Kepala sekolah yang ngomong soalnya. Tapi kalau kita protes marah. Ya mungkin itu ya. Jadi untuk rekan-rekan yang masih muda, yang masih ini semangat lah. Bukan apa-apa. Mungkin mohon maaf ya kalau saya sifatnya itu suka menggebu-gebu karena saya merasa benar, merasa aku ini loh seperti ini, kenapa sih gini-gini? Ya tolong dipermaklum aja lah. Karena mohon maaf aja sekali lagi saya juga hanya sebutir debu ya yang mana punya kelemahan, punya kekurangan. Jadi dipermaklum, tapi tujuannya adalah satu, utamanya adalah untuk kebaikan semua. Mungkin itu ya yang saya sampaikan untuk pengalaman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nuraini. Ya luar biasa Ibu. Memang cita-cita menjadi guru itu luar biasa karena jadi guru itu seperti saya katakan di guru dan di guru. Saya ingat guru saya itu luar biasa kan. Guru SD, guru SMP. Ya tanpa mereka saya mungkin tidak akan berdiri di sini Bapak Ibu. Bagaimana mereka mendukung saya dari orang yang tidak ada sama sekali. Ya, tapi sampai saya bisa melanjutkan sekolah itu berkat mereka. Karena mereka mampu membaca siswanya bahwa anak ini dia butuh ini, dia butuh dikuatkan, dia butuh dimotivasi. Ya mungkin juga bantuan materi kalau kita punya, kalau tidak punya ya sabar gitu ya. Nah, ada lagi Bapak Ibu? Silakan aja. Barusan saja saya menemukan sesuatu yang kayaknya cocok untuk ini. Mungkin besok pagi baru bisa selesaikan yang tadi saya pikir sampai kayaknya ini kita pakai institusi itu. Mungkin besok pagi saya panggil lagi Bu Ayu bisa ikut di sana. Tapi insya ini bukannya nggak bisa selesai. Baru kemarin dipanggil, besoknya pulang lagi, mungkin yang sampai 3 kali dipanggil dengan institusi, dengan hukuman, dengan segala macam nggak selesai. Mungkin itu tinggal cerita. Tinggal saja. Terima kasih banyak waktu yang diberikan. Kalau mendengarkan uraian yang ini luar biasa kalau bisa diterapkan. Nyatanya di sini sudah ada satu guru penggerak. Artinya kalau ada guru seperti itu kemudian tambah lagi buaya, tidak akan kita pernah mengeluarkan siswa, tidak akan pernah kita memukul siswa, dan tidak pernah akan ada siswa DO di sekolah ini. Nyatanya apa? Dan itu pertama. Yang kedua, karena akan kaitannya dengan kurikulum minum, saya akan berharap, sangat berharap guru-guru penggerak ini nanti sekaligus akan menjadi guru BK, membantu BK. Karena seperti yang ya kalau saya lihat bahasanya tadi itu pertama, dan tolong juga ditanyakan ada nggak linearnya guru-guru penggerak ini kalau dia memegang jam BK itu mungkin itu ditanyakan, ada yang ada kaitannya dengan kurikulum ini. Nah, mungkin itu saja. Jadi sekali lagi Ibu Ayu karena jadi guru penggerak dan guru sani nanti harus ikut terjun
dengan masalah-masalah anak-anak yang ada seperti kalau saya lihat teorinya itu luar biasa tuh, luar biasa. Ya, tidak akan ada anak yang nakal, tidak akan ada anak yang males, yang memberontak dan lain sebagainya, dan tidak akan ada anak yang keluar dari sekolah ini. Itu kalau saya lihat ulasan atau uraian seperti itu. Terima kasih banyak Pak Presiden. Terima kasih Pak Nyoman, terima kasih Bu Hajah. Memang kemarin saya sedang mencoba dengan Bu Hajah untuk memanggil siswa bermasalah, tapi saya ingin menyampaikan Bapak Ibu, meskipun saya guru bahasa Indonesia, silakan Bapak Ibu bertanya ke semua kelas yang saya ajarkan, apakah saya tidak bertindak sebagai guru BK. Bahkan ada yang menyarankan, Bu, seharusnya Ibu itu guru BK bukan guru bahasa Indonesia. Karena saya tidak pernah menyampaikan memang kepada Bapak Ibu setiap persoalan yang anak-anak sampaikan yang memenuhi chat di WA saya, bahkan sampai jam 12 malam. Sebenarnya itu sudah saya laksanakan Bapak Ibu. Tetapi namanya usaha manusia dengan kepala yang banyak, ya, dengan jiwa yang banyak dan beragam perbedaan. Nah, ini seperti yang Pak Nyoman sampaikan tadi, mungkin tidak ada masalah. Tapi saya pikir sekomplit, seistimewa, bahkan sempurna apapun sebuah teori, sebuah kebijakan, sebuah aturan, tidak mungkin tidak ada yang cacat. Pasti. Karena Tuhan menciptakan segala sesuatu itu berpasangan. Kita tidak akan pernah dikatakan berhasil tanpa sebuah kegagalan. Kita tidak akan pernah dikatakan hebat tanpa sebuah kekurangan. Tidak mungkin kita sehebat seperti apa yang orang juga kalau tidak ada kekurangan yang coba kita sempurnakan. Nah, sama dengan apa yang kita dapatkan Bapak Ibu. Tidak akan pernah seorang itu akan berhasil kalau dia melakukannya sendirian. Tidak mungkin. Misalnya, dan saya pun sebenarnya belum menjadi guru penggerak, belum, hanya calon. Saya sedang belajar, masih proses pembelajaran saya sampai bulan April. Jadi saya belum dinobatkan sebagai guru penggerak. Saya hanya sekedar mengimbaskan apa yang saya tahu, dan kita akan mencobanya bersama-sama. Karena sekolah ini milik kita semua. Kita mencari, kalau katakan mencari makan tidak usah lah. Kita bisa mencari makan di tempat lain kalau kita mau. Saya contohnya, saya punya toko, kalau saya mau berhenti di sini saya masih bisa makan. Tapi apa yang membuat misi saya di sini, Pak? Kita ini bakal mati. Lalu siapa yang meneruskan bangsa ini? Siapa yang meneruskan kemudian kebutuhan anak-anak ini? Karena saya mungkin orang sini, Pak. Saya lahir besar di sini, jadi saya merasa bahwa tanggung jawab saya memang ada di sini. Bagaimana dulu dengan ketiadaan saya berjalan dari sana sampai ke sekolah, dari sekolah begitu terus, tapi dukungan guru-guru saya itu luar biasa, sehingga saya merasa bahwa saya akan melakukan hal yang sama kalau bisa lebih dari itu. Ya kalau saya tidak bisa membantu seluruh siswa ini, cukup satu orang menjadi orang berhasil, maka orang yang satu ini akan menurunkan yang menjadi dua, kemudian yang bawahnya menjadi tiga. Itu hanya sebuah harapan. Tapi saya percaya ketika kita punya harap, sebenarnya tidak perlu mungkin suara saya sudah besar sebenarnya. Suara saya sudah besar. Kalau kita berpikir tentang hanya satu orang yang melakukan, tidak akan pernah berhasil. Karena kita ini satu tim. Kalau misalnya saya mengatakan tidak usah, tetapi yang lain mengatakan silakan atau cuek, abai, ya sudah. Jadi kita harus bersama-sama membawakan ini. Dan itu yang kita butuhkan saat ini. Kalau satu yang melarang, maka laranglah semua. Kalau satu yang mengatakan tidak, tidaklah semua. Sehingga anak-anak ini bukan karena ingin bentuknya seperti apa, tetapi anak ini punya kodrat yang harus kita berikan peluang untuk mereka muncul, sehingga menjadi orang-orang yang hebat. Yang mungkin kalau hebat dalam tataran bukan hebat seperti presiden, menteri atau apa, tataran kemampuan mereka sampai di mana. Dan itu tidak akan usahakan bersama-sama seperti yang tadi kita lakukan. Ibu komen, ya, karena saya ngomong juga ngomong, tapi saya tidak ngomong ya. Cuma itu yang kita lakukan. Jadi ada apa ya, tim yang akan kita lakukan, tidak bersendiri gitu. Kalau saya dikatakan tadi guru penggerak, belum, masih jauh. Nanti bulan April itu pun kalau saya lulus. Tapi saya hanya ingin menyampaikan bahwa ini loh isinya. Bagus di sini itu, ya tergantung kita mau menerapkannya seperti apa. Luar biasa. Ya, bagus memang, tapi tinggal kita mau menerapkannya seperti apa. Dan saya hanya minta satu hal, Bapak Ibu. Apakah saya lulus atau tidak? Apakah saya
karena uang itu akan berubah menjadi suatu yang sia-sia kecuali amal kebaikan, ya kan? Amal kebaikan kita. Dan tapi saya tidak melewati kemampuan batas fungsi dari Pak Gubernur ya. Saya tidak ceramah Bapak ya. Saya hanya mengingatkan bahwa ini loh yang diinginkan di dalam guru penggerak. Mari kita bergerak bersama-sama. Tidak ada sesuatu yang bisa berhasil kalau dia bekerja sendiri. Kemarin saya jadikan contoh Bapak Ibu. Even dengan RRI itu kita tidak punya apa-apa, tidak dikasih uang sepeser pun oleh sekolah karena memang kita tidak punya. Tapi karena kita satu tim, tidak ada yang membiarkan satu dengan yang lainnya sendiri bekerja luar biasa. Itu selalu saya banggakan Bapak Ibu. Boleh tanya di guru penggerak calon yang bersama saya. Saya selalu banggakan teman-teman bahwa tidak ada yang sama seperti saya masa dulu. Tidak punya apa-apa, tapi mampu membuat acara besar dan naik tertinggi bahkan. Karena apa? Rasa senasib, rasa kebersamaan, rasa tanggung jawab bersama-sama. Itu yang saya sampaikan. Dan itu kalau kita tunjukkan terus-menerus, insya Allah sekolah ini akan menjadi lebih baik lagi. Anak-anak juga akan lebih terarah dan lebih mendapatkan ilmu yang luar biasa dan bisa menjadi diri mereka sendiri, tidak berupa pasangan. Itu dari saya. Sudah ngantuk ya, saya juga. Sekarang nanti kita diskusi lebih lama ya supaya lebih efektif. Kalau ini lebih kalau tidak ada, nanti kita belajar mendaftar. Saya ngantuk ini. Juga koreksi juga tidak ngantuk. Saya sebenarnya mau daftar. Tapi Bapak jujur saja ya, saya tidak apa-apa menyampaikan di forum ini di hadapan Bapak Ibu. Sebenarnya saya belajar dari belajar Pak Noma, Pak Sudi, bagaimana berayu dan disiplin dengan dirinya sendiri tanpa dipaksa karena peraturan. Saya lihat betul bagaimana berusaha, apalagi Bu Ayu udah mau pensiun masih tetap belajar. Itu sangat luar biasa. Saya ingin beri apresiasi. Bagaimana Pak Sudi sebenarnya udah mau berhenti karena mau pensiun, tapi saya mau lihat saya bisa sampai 4B. Nah, luar biasa ini. Saya belajar dari mereka. Tidak pernah berkata tidak kalau sudah tugas kerjakan. Apalagi mau aja tidak ada waktu kalau ada laporan harus kerja. Makanya sengaja saya tinggalkan. Saya tidak lapor-lapor dia sama dengan kerja kalau saya lapor bekerja. Baik Bapak Ibu, itu saja dari saya ya. Kita melangkah bersama Bapak Ibu karena di dalam semboyan dari guru penggerak itu tergerak. Berarti kita yang merasa bergerak menggerakkan. Tapi saya berusaha untuk tergerak dan saya sudah tergerak. Semoga Bapak Ibu tergerak dan kita akan bergerak bersama-sama. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, atas keikutsertaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Dan ku coba lagi ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Oh, ku
dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Ku pasti bisa. Saya pasti bisa, saya bisa, saya bisa. Saya pasti bisa, saya bisa, saya bisa. Saya percaya saya bisa mencapai impian, saya bisa mengambil tindakan, saya bisa bangkit dari kegagalan, saya bisa. Saya bisa dengan doa, saya bisa dengan usaha. Saya harus bisa untuk keluarga, bangsa, dan negara. Saya pasti bisa. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kala mimpi tak kunjung terjadi, patah hati terseok setengah mati, terikat oleh lelah resah, ingin menyerah, tak lagi kuat berjalan, ingin ku rebah. Ya tunggu dulu kawan, ini belum akhir, semangat yang pulih akan mengubah takdir. Kesempatan terbuka, nasib akan berubah, pedih dan sakit di saat ini kan terlupa. Mulai sekarang ambil langkah dan berpacu, awal pelan dengan tekad pastikan maju. Wujudkan visi, melangkah tak hanya bermimpi, gantungkan di langit Indonesia yang tertinggi. Bukan hanya berharap tanpa memulai aksi, bila berjuang visi tak bisa dibatasi. Walau tantangan datang, hadirkan rintangan, kenyataan kerap kali muncul kebimbangan. Jalan pintas melintang menjadi godaan, integritas sedang diuji lewat cobaan. Kala mengeluh kita kan lemah dan terjatuh, ketegaran hati jadi resah dan mulai rapuh. Dari puing ke istana, jalan ada di sana, raih mimpi seperti Mary Riana. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh.
Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jurasmu akan bawa bahaya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku.